Assalamualaikum adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika ya. Kemarin sebelum PTS, kita kan sudah belajar tentang operasi pada himpunan. Nah, hari ini Ustazah mau membahas tentang penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembahasan pada bab ini, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Silahkan dicatat di buku catatan matematika ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi di sini Ustazah hanya akan membahas tentang soal cerita karena penerapan dalam kehidupan sehari-hari artinya menyangkut tentang soal cerita ya. Yang pertama, setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 32 anak gemar voli, ada 40 anak gemar bulu tangkis, dan 25 anak gemar kedua-duanya. A. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Yang B. Berapa anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis? Nah, jadi di sini kalian yang pertama disuruh membuat diagram Venn dari keterangan yang sudah ada. Yang kedua, disuruh mencari berapa sih yang tidak gemar olahraga voli maupun bulu tangkis. Oke, simak penjelasannya berikut. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasan nomor 1 ya. Tadi diketahui jumlah semua anak ada 50. Langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui. Semua anak. Ada berapa totalnya? 50 anak. Oke. Terus, tadi kan ada 2 jenis olahraga ya. 2 jenis olahraga itu ada olahraga voli. Voli di sini ada 32 anak. Kemudian yang gemar bulu tangkis ada 40 anak. Kemudian yang gemar kedua-duanya berarti voli dan bulu tangkis. Ada berapa? Ada 25 anak. Paham? Oke, di sini voli dan bulu tangkis Ustazah misalkan. Voli itu Ustazah misalkan pakai huruf V. Volinya ada 32. Bulu tangkis berarti BT ya, ada 40. Yang voli dan bulu tangkis ada 25 karena dan kemarin kalau misalkan menyukai kedua-duanya kan voli dan bulu tangkis ya, pakainya irisan, ada 25. Nah, sekarang yang pertama disuruh membuat diagram Venn. Langkah pertama dibuat dulu persegi ya. Pojok kiri atas kita beri huruf S, artinya semua atau semesta. Terus di sini kan ada 2 jenis. Jadi kita buat 2 lingkaran. Sekarang lingkarannya cek dulu dari yang diketahui, karena di sini ada dan atau nama lainnya irisan, berarti lingkarannya berpotongan. Yang pertama voli, yang satunya bulu tangkis. Kalian jangan ngisi yang voli berapa anak dulu. Langkah pertama yang diisi yang gemar kedua-duanya dulu. Yang gemar kedua-duanya ada 25. Paham ya? Nah, baru kita isi yang voli dan bulu tangkis. Yang voli ada 32, padahal di sini yang voli sudah ada 25. Jadi yang voli totalnya ada 32 dikurangi 25. Jadi ini kita kurangkan. Karena sudah ada 25 kecil di sini ya. Sekarang kita kurangkan. 2 kurang 5 12 ya. 12 kurangi 5 berapa? Oke, 7. Di sini udah dipinjam 1, artinya 2 kurangi 2 0 ya. Nah, yang kita pakai sekarang yang ini. 7, bukan lagi 32. Paham? Nah, sekarang yang bulu tangkis juga sama. Di sini ada 40. Jadi 40
Karena sudah ada 25, jadi dikurangi 25. Ayo kita kurangkan. 40 kurangi 25 hasilnya? Oke, betul 15. Jadi yang kita gunakan sekarang angka 15. Jadi sekarang kita punya 3 angka terbaru, yaitu 7, 25, dan 15. Paham? Oke. Jadi yang A cukup membuat diagram Venn seperti ini. Yang B disuruh mencari yang tidak gemar kedua-duanya. Berarti yang voli dan bulu tangkis ini tidak gemar kedua-duanya. Kita silang karena tidak. Jumlah semua anak tadi ada berapa? Ada 50. Terus yang memilih voli, bulu tangkis, dan kedua-duanya, kan di sini udah ada ketiga angka. Jadi 50 ini kita kurangkan di dalam kurung 7 ditambah 25 ditambah 15. Jadi total dari ketiganya ini. Sisanya berarti dia tidak memilih. Oke, sekarang 50 dikurangi. Berapa coba itu? 7 ditambah 25 ditambah 15. Hasilnya berapa? 47. Oke, nah sekarang 50 dikurangi 47. Hasilnya 3. Jadi yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis ada 3 anak. Paham ya sampai di sini ya? Oke, penyelesaian yang pertama sudah ya? Yang tadi ya? Sudah paham kan ya? Oke, dikit-dikit dipahami nggak apa-apa. Di sini Ustazah kasih contoh soal yang kedua ya. Dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. 25 siswa gemar minum es buah. 35 siswa gemar minum es krim. Dan yang gemar kedua-duanya sebanyak N siswa. Jadi belum tahu yang gemar kedua-duanya itu ada berapa siswa. A. Buatlah diagram Venn-nya. B. Berapa siswa yang gemar kedua-duanya. Oke, kita simak penjelasannya. Oke, sekarang kita penyelesaian yang nomor 2. Langkah pertama sama seperti yang nomor 1 tadi. Kita tulis yang diketahui. Yang diketahui apa tadi? Satu kelas ada 40 siswa ya. Jadi semua itu ada 40. Kemudian tadi gemar minum es ya. Nah, esnya tadi ada 2 jenis. Yang pertama es buah, yang kedua es krim. Sekarang yang es buah dulu. Yang es buah, yang gemar ada berapa itu? 25. Yang es krim ada 35. Kemudian yang diketahui yang lain. Dan yang gemar kedua-duanya sebanyak N siswa. Yang es buah dan es krim ada N siswa. Nah, sekarang di sini kita buat diagram Venn-nya. Yang A ya, yang A disuruh mencari diagram Venn. Langkah pertama sama, buat persegi, tulis huruf S di pojok kiri atas. Karena ada 2 himpunan, es buah dan es krim, sama kita buat 2 lingkaran. Sebelum kita buat lingkaran, kita analisis dulu. Lingkarannya sendiri-sendiri, berpotongan atau jadi satu. Karena di sini ada yang gemar es buah dan es krim, otomatis lingkarannya nyatu ya. Di sini es buah Ustazah misalkan EB, es krim Ustazah misalkan EK. EB-nya ada 25, EK-nya ada 35. Jadi di sini es buah, yang satunya es krim. Langkah pertama sama seperti tadi. Karena yang gemar kedua-duanya ada N siswa, jadi yang di tengah ini kita kasih huruf N. Kemudian yang gemar es buah ada 25 ya. Jadi 25, karena di sini sudah ada N, kita kurangi N. Kemudian
Yang suka es krim ada 35 siswa. Jadi di sini es krim itu 35 dikurangi N. Nah, kenapa muncul huruf? Kalau yang tadi, yang sebelumnya, soal pertama, yang tengah sudah diketahui angkanya. Makanya langsung kita kurangkan angka yang diketahui. Karena di sini yang di soal yang diketahui huruf N, jadi kita dikurangi N. Paham ya? Jadi diagram Venn-nya cukup seperti ini. Oke? Nah, sekarang yang B. Perhatikan baik-baik ya. Yang B. Ustazah pelan-pelan. Tadi jumlah semua ada 40 siswa. Kalau jumlah semua berarti kan yang suka es buah ditambah yang suka keduanya ditambah yang suka es krim kan hasilnya harus 40. Jadi ini 3 angka ini kita jumlahkan. 25 dikurangi N ditambah N ditambah 35 dikurangi N. Paham ya? 25 min N itu yang suka es buah. N saja yang tengah. 35 min N itu yang suka es krim. Hasilnya 40. Sampai di sini paham ya? Oke. Sekarang perhatikan. Di sini ada min N ditambah N, ya kan? Di sini Ustazah punya min N ditambah N. Jadi yang N kita jumlahkan juga dengan yang N. Yang angka kita jumlahkan dengan yang angka. Paham ya? Hutang 5 dibayar 5 kan habis. Sama di sini hutang nangka dibayar nangka. Habis ya. Jadi ini min N ditambah N itu udah habis. Tinggal masih min N. Sekarang yang angka dulu. 25 ditambah 35. Hasilnya 60. Ini kan belum hilang ya tadi ya. Tetap ditulis min N. Hasilnya 40. Paham? Oke. Sekarang karena di sini kan tidak bisa dikurangkan. 60 dikurangi berapa yang hasilnya 40? Dikurangi berapa? 20. Jadi N-nya min N 60-nya ini dipindah ruas ke sana karena dia positif, dipindah ruas jadi negatif. Min N sama dengan 40 dikurangi 60. Punya uang 40, hutangnya 60, jadi masih hutang 20 ya. Terus di sini ada sama-sama negatif, kita coret negatifnya. Jadi tinggal N sama dengan 20. Jadi yang gemar kedua jenis S ada 20 siswa. Oke, sampai di sini paham? Nanti jika ada yang ditanyakan, silahkan hubungi nomornya Ustazah ya. Oke. Demikian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.